Mari kita bersatu dalam doa. Bersabdalah Tuhan di dalam hati kami, karena kami sudah siap untuk mendengar, belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, Engkau pakai secara luar biasa. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent yang kedua. Kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema, Tuhan datang untuk menghukum. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Maleaki, kitab yang terakhir dalam Perjanjian Lama, pasal yang ketiga, ayat 1-5. Kitab Maleaki, pasal yang ketiga, ayat 1-5. Tetapi saya akan membacakan dari pasal 2 ayat 17. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Di bawah tema, Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kalau minggu lalu di masa Advent pertama, kita belajar firman Tuhan dengan tema berjaga-jagalah. Minggu lalu Pak Pendeta sudah menjelaskan banyak hal tentang berjaga-jaga. Mengapa kita berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan waktunya datang. Sehingga kita perlu terus waspada. Mengapa juga kita perlu berjaga-jaga? Supaya ketika Tuhan datang, kita bisa berdiri di hadapannya. Kita layak berdiri di hadapannya. Dan tema kita hari ini mengajarkan kita, memberitahukan kita, ketika Dia datang, Dia akan melakukan apa? Kemarin kita berbicara tentang berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Dia datang. Sekarang memberitahukan tentang Dia datang. Dan ketika Dia datang, apa yang akan terjadi? Kalau kita melihat sifat kedatangan Tuhan, yang pertama dan kedua berbeda. Sifat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu membawa damai. Karena Dia datang, Yesus lahir, dan Yesus menebus dosa-dosa kita, mati di kayu salib, dan bagi orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi sifat kedatangan yang kedua berbeda dengan sifat kedatangan yang pertama. Matius 10 ayat 34 mengatakan, Dia datang bukan membawa damai lagi, tetapi membawa pedang. Jadi sifat kedatangan pertama dan kedua berbeda. Yang pertama membawa damai, yang kedua dikatakan di sini membawa pedang. Dikatakan di sini bahwa Tuhan datang akan memisahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya ketika Dia datang kita siap. Kita harus terus berjaga-jaga. Kalau kita baca dalam teks ini, kalau Maleaki sendiri artinya utusan. Kalau kita cari arti kata Maleaki artinya utusan.
Kalau kita melihat konteks dari teks ini, ketika firman Tuhan ini datang, ketika Maleakhi menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Israel, bangsa Yehuda, mereka melakukan suatu dosa, mereka melakukan dosa. Tetapi ketika mereka melakukan dosa, mereka tidak merasa bersalah dengan dosa yang mereka lakukan. Ini adalah dosa yang sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Umat Tuhan melakukan dosa, tetapi merasa diri tidak berdosa. Mereka berkata, kalau kita melihat dalam ayat 1, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Dengan cara bagaimana, malaikat tiga katakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Padahal umat Tuhan melakukan dosa. Dengan cara bagaimana kami menghina engkau? Sedangkan para imam mempersembahkan korban cacat, yang buta dan sebagainya. Tetapi mereka masih bisa berkata, dengan cara bagaimana kami menghina engkau? Melakukan dosa, tetapi tidak menganggap dosa. Malaikat tiga katakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Padahal mereka mempersembahkan persepuluhan tidak sepenuhnya yang menjadi hak mereka. Sehingga Maleakhi 3 ayat 10 katakan, ujilah aku ketika engkau memberi. Firman Tuhan tegas katakan kepada mereka. Karena mereka tidak mau memberi kepada Tuhan, memberikan perpuluhan, malah mereka menipu. Maka Tuhan berkata, ujilah aku. Bayangkan Tuhan dengan tegas mengatakan, ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap berkat untukmu. Maka engkau akan melihat, ketika engkau memberi, engkau tidak akan kekurangan. Ini dosa yang mengerikan. Jangan-jangan juga kita di tempat ini melakukan dosa, tetapi tidak menganggap berdosa. Kita melakukan dosa, tapi anggap itu benar. Maka dunia ini akan kacau. Kalau kita melihat pemikiran postmodern, tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu ada di setiap individu. Kalau seperti itu, bagaimana suatu kebenaran, keharmonisan bisa tercipta? Kalau menurut saya mencuri itu benar, menurut Bapak Ibu belum tentu benar. Salah. Karena kebenaran ada di diri masing-masing. Tetapi perlu diketahui, kebenaran mutlak, kebenaran sejati hanya Alkitab, firman Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Sehingga dalam menafsirkan Alkitab pun, Martin Luther katakan, biarlah Alkitab mentafsirkan atau menterjemahkan dirinya sendiri. Artinya segala sesuatu kembali ke Alkitab. Kalau kita membaca firman Tuhan dan sulit menemukan kata-kata atau mengartikan, cari jawabannya tetap ada di dalam Alkitab. Jangan kita memaksa pikiran kita untuk menjangkau pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, inilah masalah yang terjadi. Bangsa itu menyembah Tuhan, tetapi mereka mengkondisikan Tuhan seperti mau mereka. Menyembah Tuhan tapi mengkondisikan Tuhan seperti mau mereka. Mereka berbuat salah, mereka menginginkan supaya Tuhan membenarkan salah mereka. Dengan berkata, di manakah Tuhan yang adil? Karena mereka berkata seperti itu, karena mereka melihat dalam ayat yang ke-17, Maleakhi 2 ayat 17 dikatakan, di manakah Tuhan yang menghukum itu? Mereka katakan di situ, Tuhan berkenan kepada orang jahat. Di sini kita lihat, bangsa itu sedang melihat bahwa ada masalah dalam diri Allah. Mereka menganggap bahwa ada masalah dalam diri Allah. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak kasih. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak peduli lagi dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Allah lalai menempati janjinya. Pernahkah Bapak Ibu berpikiran seperti itu? Pernahkah Bapak Ibu ketika menghadapi pergumulan berkata, Allah itu tidak kasih, Allah itu tidak adil, Allah itu sudah melupakan saya, Allah itu tidak menempati janji-janjinya? Pernahkah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Di zaman itu umat Tuhan berpikir seperti itu. Mereka menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Mereka berkata, di manakah Allah yang adil itu? Di manakah Allah yang menghukum itu? Maleakhi 2 ayat 17. Mereka berkata seperti itu karena mereka melihat kondisi pada saat itu. Orang-orang jahat, bahkan musuh mereka, kelihatannya hidup mereka tenang-tenang saja. Hidup mereka aman-aman saja. Tetapi mereka yang hidup benar menurut pandangan mereka, hidupnya terus menderita.
Sehingga dari peristiwa itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak adil. Karena mereka menganggap Allah berkenan kepada orang-orang jahat. Sehingga mereka menyimpulkan Allah itu tidak jahat. Allah itu tidak adil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu kita ketahui, ketika kita melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan dosa, hidupnya tenang-tenang saja, jangan perlu khawatir. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 15 berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kesempatan untuk bertobat. Anggaplah kesabaran Tuhan kesempatan untukmu bertobat. Jika kalau kita melihat orang jahat hidupnya aman, orang yang berdosa hidupnya aman, itu adalah kasih karunia yang masih Tuhan berikan. Karena dikatakan kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatanmu untuk bertobat. Kalau sudah melewati kesabaran Tuhan, maka tidak ada lagi kesempatan bagimu dan Dia akan menghukum engkau. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan dosa, tetapi belum menerima hukuman, itu masih ada kasih karunia. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, berbalik kepadanya. Dalam teks ini juga mengajarkan, umat Tuhan sedang mengalami multi krisis. Artinya mereka sedang mengalami masalah atau krisis dalam berbagai segi kehidupan mereka. Dari segi ekonomi, segi politis, mereka berada di bawah tekanan kekuasaan Persia. Di secara ekonomi mereka mengalami masa-masa paceklik, kelaparan karena kekeringan. Kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Pengajaran iman, para imam, pengajarannya tidak sinkron lagi dengan perbuatan mereka. Apalagi umat Tuhan. Imam saja yang menjadi pemimpin, imam saja yang menjadi contoh teladan, tidak lagi taat, tidak lagi mengikuti yang benar, apalagi umat Tuhan, lebih rusak lagi. Sehingga melalui peristiwa ini, Tuhan berkata, aku akan datang menghukum engkau. Aku akan datang memberikan engkau hukuman. Dosa Israel sangat mengerikan. Bahkan dosa-dosa itu juga kita melakukan saat ini, atau dosa dalam bentuk yang lain. Kalau kita melihat dalam seluruh kitab Maleakhi, itu berupa teguran, semua berupa teguran karena dosa. Kita melihat Maleakhi 3 ayat 5. Ada penindasan terhadap orang lemah. Mereka menuntut keadilan dari Allah, tetapi sebetulnya mereka tidak peduli dengan keadilan. Mereka hanya memperdulikan keadilan pada waktu ketidakadilan itu merugikan mereka. Jadi orang-orang Israel, orang-orang pada waktu itu hanya memperdulikan keadilan kalau keadilan itu merugikan mereka. Tapi kalau keadilan itu tidak merugikan mereka, tenang-tenang saja. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Mau menegakkan kebenaran, keadilan, kalau kebenaran, keadilan itu merugikan kita. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita sama halnya dengan mereka. Maka kita juga akan siap-siap menerima ganjaran dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga melihat Maleakhi 3 ayat 1 diterjemahkan dalam New American Standard, clear the way, bersihkan jalan. Kalau dikatakan seperti ini, seolah-olah jalan itu masih penuh dengan kotoran. Jalan itu penuh dengan sampah dan sebagainya. Sehingga perlu dibersihkan juga. Ini tertuju pada dosa. Dan juga dalam Maleakhi 3 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan akan datang menyucikan. Dari apa? Tentu dari dosa Israel. Dan Maleakhi 3 ayat 2 juga katakan bahwa mereka tidak akan tahan berdiri, tidak tahan menghadapi kedatangan Tuhan. Itu karena dosa bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Maleakhi 3 juga ayat 5 katakan sederetan dosa yang mereka lakukan. Mereka melakukan praktik sihir, orang-orang berzina, orang-orang bersumpah dusta, orang-orang yang menindas yang lemah, janda, yatim piatu dan sebagainya. Mereka tidak takut kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban cacat. Mereka kawin campur dan sebagainya. Mereka menipu Allah dan sebagainya. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Oleh sebab itu, dari latar belakang yang kita lihat, sehingga Allah perlu memurnikan umatnya. Allah perlu datang, menyucikan mereka, membuat mereka berubah kembali kepada jalan yang benar. Sehingga tema kita hari ini, Tuhan datang untuk menghukum. Mengapa Tuhan datang menghukum? Karena dosa. Pertanyaan berikut lagi yang akan muncul. Bukankah Allah itu kasih?
Bukankah Allah itu penuh kasih? Kenapa dia harus menghukum? Kalau Allah itu kasih, ngapain dia harus menghukum umat Tuhan? Kita lihat, sebelum ia datang, dia sudah memperingati kita duluan. Tema minggu lalu, berjaga-jagalah. Sebelum dia datang dikatakan, berjaga-jagalah, waspadalah, supaya engkau tidak terlena dengan dunia ini, supaya ketika dia datang, engkau siap. Dan peringatan kedua, dia mengutus dulu utusannya. Di sini dikatakan, Malaikat 3 ayat 1 dikatakan, lihat, aku mengutus utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Perkataan ini dimaksudkan, ditunjukkan kepada Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat dalam Matius 3 ayat 1 sampai 3 yang tadi petunjuk hidup baru sudah dibacakan, katakan Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah jalan baginya dan sebagainya. Ini adalah peringatan-peringatan sebelum ia datang. Jadi bukan mendadak Tuhan datang untuk menghukum. Bukan tiba-tiba Tuhan datang. Sudah ada peringatan dulu, tetapi kita tidak mengindahkan peringatan tersebut. Akhirnya kita dibinasakan. Oleh sebab itu tema ini menjadi peringatan keras bagi kita. Masa Advent kedua ini adalah masa penantian Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita terus mempersiapkan diri kita dengan baik. Allah itu kasih. Allah itu memang penuh dengan kasih. Tetapi Allah juga adil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi orang yang berdosa harus dihukum juga. Kalau Allah hanya menegakkan kasihnya saja, berarti Allah tidak adil. Kalau Allah hanya menegakkan keadilannya saja, berarti Allah tidak kasih. Oleh sebab itu, masalah ini bisa diselesaikan bagaimana? Bagaimana supaya kasih Allah, keadilan Allah bisa bertemu. Di satu sisi, Allah mengasihi bangsa Israel. Dia tidak mau supaya bangsa itu dibinasakan. Itu karena kasihnya, di satu sisi. Karena dia juga mengasihi kita semua jemaat Tuhan. Dia tidak mau supaya kita dibinasakan. Tetapi di sisi lain, Allah juga adalah adil. Adil di sini adalah ketika yang berdosa harus dihukum. Yang berbuat dosa harus dihukum juga. Kalau dia tidak melakukan, maka dia tidak adil. Oleh sebab itu bagaimana supaya kasih Allah dan keadilan Allah bisa bertemu? Kasih dan keadilan Allah bisa bertemu di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Karena kasihnya Yesus Kristus datang ke dunia. Keadilannya, dia tetap menjalankan hukuman bagi manusia. Tapi Yesus yang menggantikan hukuman tersebut hingga mati di kayu salib. Oleh sebab itu, kasih dan keadilan Yesus Kristus bertemu dalam kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kita akan masuk tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Tujuan kedatangannya, yang pertama, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Maleakhi 3 ayat 2 sampai 4. Digambarkan di sini seperti api tukang pemurni logam. Tukang logam selalu menggunakan api untuk memurnikan logam, baik itu emas, perak dan sebagainya. Karena dengan membakar, dia bisa memisahkan zat-zat yang menempel, sehingga bisa menciptakan emas atau logam yang murni. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pergumulan hidup, tekanan-tekanan hidup, supaya Tuhan memurnikan kita. Istilah api yang dipakai di sini menunjukkan bahwa dalam proses penyucian itu pasti sakit. Pasti sakit, tidak mudah. Kita bandingkan juga dengan dalam kitab Yohanes 15, bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, pasti sakit juga. Jadi penyucian di sini dalam proses pemurnian itu tidak mengenakan bagi kita. Karena di sini kita harus meninggalkan kesenangan kita, meninggalkan apa yang kita suka untuk mengikuti kehendak Tuhan. Artinya menyangkal diri di sini. Mengikuti kehendak Tuhan, biar kita layak di hadapannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu dimurnikan supaya layak baginya? Di sini juga diilustrasikan seperti sabun tukang penatu. Memurnikan dia menggunakan istilah sabun tukang penatu. Kata Ibrani yang diterjemahkan sabun di sini hanya keluar 2 kali dalam kitab suci. Kalau Bapak Ibu membuka kitab suci, kata sabun itu hanya keluar 2 kali. Tapi banyak orang juga yang mencari-cari kesalahan dalam Alkitab. Bagaimana mungkin? Zaman itu kan belum ada sabun. Kenapa diterjemahkan pakai kata sabun?
Jadi Calvin menerjemahkan bahwa sebenarnya secara hurufiah itu tertuju pada tumbuh-tumbuhan tukang penatu. Ini merujuk pada sejenis tanaman yang setelah dibakar menjadi abu dan dicampur dengan air bisa berfungsi sebagai bahan pembersih pakaian. Jadi ketika Tuhan memurnikan di sini, Dia akan membersihkan kita dari noda-noda, dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita layak bagi Dia. Tujuan kedatangan yang kedua, pertama memurnikan, yang kedua adalah menghakimi. Maria ketiga ayat 5. Tujuan kedatangan yang kedua adalah menghakimi. Seperti tema kita, Tuhan datang menghukum. Kalau kita melihat hakim di dunia, apa fungsinya? Secara umum, fungsi hakim itu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Bukankah bangsa Israel menuntut supaya Allah menunjukkan keadilannya? Sekarang Ia datang. Dia akan menghukum, Dia akan memutuskan, Dia akan mengadili setiap orang, semua orang. Dia datang sebagai hakim, Dia akan mengadili semua orang, baik benar maupun salah. Tetapi tempatnya yang berbeda-beda. Orang yang salah akan masuk dalam neraka, tempatnya berbeda. Orang yang taat kepada Dia, tempatnya juga berbeda. Itu yang kedua. Tujuan kedatangan yang ketiga adalah menjadi saksi. Ayat yang kelima juga. Allah juga sekaligus datang sebagai saksi, bukan saksi yang meringankan. Ingat ya, Dia datang sebagai saksi, tapi bukan saksi yang meringankan beban atau masalah mereka, tetapi saksi yang memberatkan. Kalau Allah yang sebagai saksi, siapa yang bisa menantangnya atau meloloskan diri? Kalau saksi di dunia mungkin bisa disogok, bisa dirayu dan sebagainya. Kesalahan bisa dibenarkan. Tapi kalau Allah yang menjadi saksi, tidak ada yang terlewatkan. Semua ini Allah lakukan karena dosa. Jadi masalahnya adalah dosa. Karena dosa maka Dia harus datang. Tuhan memang tidak berkenan supaya kita dibinasakan, kita dihukum. Tetapi karena dosa itulah Tuhan perlu datang supaya memurnikan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kedengarannya hari Tuhan itu, ketika Tuhan datang itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tetapi perlu kita ketahui, hari Tuhan itu juga adalah hari yang paling mengembirakan, membawa sukacita bagi orang-orang percaya. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 2, dikatakan bahwa orang-orang benar akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas dari kandang. Ketika hari Tuhan itu datang, orang-orang benar akan seperti lembu yang berjingkrak-jingkrak ketika keluar dari kandang. Bapak Ibu lihat ya, kalau sapi atau lembu di kandang sudah lama, ketika dilepas di tempat yang bebas, bagaimana senangnya, bersuka cita. Maka dikatakan juga seperti itu. Ketika hari itu datang, Tuhan datang kedua kali, kita juga akan bersuka cita seperti itu. Dan juga dikatakan bahwa kamu akan menginjak-injak orang fasik. Matius 4 ayat 3a. Dari orang-orang yang dulunya kelihatannya hidupnya enak, dalam dosa tapi hidupnya enak, hari Tuhan datang, mereka akan menerima juga hukumannya. Dan kita akan melihat, menonton mereka. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang fasik, ini adalah suatu kengerian bagi mereka, karena dikatakan di situ Tuhan datang seperti perapian yang menyala-nyala, dan Dia akan membakar, Dia akan membinasakan orang-orang yang hidup dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali, persiapkan diri kita dalam menanti kedatangannya. Karena dosa-dosa inilah maka Tuhan membiarkan orang-orang jahat menindas orang Israel. Bahkan karena dosa-dosa inilah mereka menerima teguran, menerima hukuman. Jadi masalahnya bukan terletak pada diri Allah, tapi masalahnya terletak pada diri umat. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin karena dosa-dosa kita juga, mungkin karena pelanggaran-pelanggaran kita juga, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Mungkin karena dosa-dosa kita, Tuhan mengizinkan sakit penyakit, dalam rumah tangga tidak ada damai sejahtera, tidak ada keharmonisan, anak-anak susah mencari pekerjaan, dan sebagainya. Itu karena mungkin bisa saja karena dosa. Tuhan menutup pintu berkat bagi kita, jadi perlu dibereskan. Umat Israel mengalami masalah karena dosa mereka. Jangan-jangan juga kita mendapatkan banyak pergumulan hidup, salah satunya juga karena dosa-dosa kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, persiapkanlah dirimu dengan baik, supaya ketika datang, walaupun tema ini dia datang untuk menghukum, tetapi kita tidak dihukum, kita tidak dibinasakan. Ada seorang ateis, dia berkata kepada orang Kristen, lebih cenderung kayak mengolok. Dia berkata seperti ini, jalan menuju surga itu jauh dan panjang, dan butuh waktu yang lama, dan butuh biaya yang banyak. Sedangkan engkau adalah orang Kristen yang miskin, makan sehari aja susah. Dia mengolok-ngolok orang Kristen karena dia ateis, dia tidak percaya Tuhan. Lalu dengan tenang, orang Kristen ini berkata, siapa bilang jalan menuju surga itu jauh? Jalan menuju surga itu hanya 3 langkah. Terkejutlah ateis ini. 3 langkah? Oh, dekat sekali. Mau tahu? Langkah yang pertama, bertobat. Langkah yang kedua, menerima Yesus. Dan langkah yang ketiga, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, sehingga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan Tuhan, supaya kami mempersiapkan hidup kami dengan baik, sehingga walaupun engkau datang menghukum, tapi kami boleh diluputkan, karena kami layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.